Tapi di saat itu mimpi Tiara yang terakhir tidak dia ceritakan ke siapa-siapa. Karena Tiara takut bertengkar besar lagi nih pasti sama suaminya. Dan tidak lama setelah memikirkan mimpinya itu, Wak, dalam diam Tiara mengucap, "Alhamdulillah, karena aku sudah kembali ke dunia nyata." Dan setelah beberapa saat, ibu sama neneknya Tiara ini pun keluar kamar meninggalkan Tiara dengan suaminya. Dan di saat berdua ini, suami Tiara pun menunduk dan dia berkata, "Sayangku, di malam itu, di malam kamu hilang, abang bermimpi laki-laki itu datang mengambil kamu dan membawa kamu ke jalan yang ada kain kuning dan hijau." Aduh, merinding aku. Abang lalu bertanya kepada salah seorang di sana, "Ini ada apa?" Orang itu menjawab, "Ini majelis pernikahan anak raja kami dengan putri yang dia pilih dari dunia lain." Abang pun lalu langsung terbangun dan melihat kamu sudah tidak ada di kamar maupun di apartemen. Laki yang ngomong kayak gitu, Wak. Cemana si Tiara tuh setelah dikasih pertanyaan tuh, diam dia, Wak. Diam, gak ngomong apapun. Karena di titik itu Tiara semakin bingung antara mimpi dan realita. Kok bisa sama persis, kayak nyambung gitu loh. Mana lah bini aku mau kemana ini? Ini lagi nikah. Tiara pun di malam itu mimpi berhubungan badan sama laki-laki itu kan. Laki yang ngomong kayak gitu. Tiara gak bisa ngomong apa-apa, Wak. Padahal di mimpi ya itu ya. Tiara cuma bilang apa? Ya udahlah bang, aku mau mandi. Dah, Tiara bangun lah pelan-pelan. Dia ambil handuk, dia menuju ke kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi, Wak, Tiara kunci pintu nih. Dan dia mulai membersihkan diri. Nah ini nih yang seramnya. Jadi pada saat Tiara mandi, Wak, Tiara melihat ada tanda 3 jari di pundak Tiara warna biru gelap. Tiara tekan, digosok-gosoknya tuh kan untuk menghilangkan jejak itu. Tapi nggak berhasil, Wak, nggak berhasil. Langsunglah Tiara teringat akan kata-kata laki-laki, biasa laki-laki itu kan. "Ini tanda kamu milik aku." Dan di saat Tiara teringat kata-kata pria itu, Wak, perlahan di tengah lagi bershower itu, Tiara merasa ada sebuah pelukan. Ada yang meluk aku. Dan pada saat Tiara melihat ke belakang, betul aja, Wak, Tiara melihat laki-laki yang selama ini datang ke mimpinya. Tapi kali ini entah Tiara bermimpi atau tidak, Tiara pun udah kayak nggak mampu lagi bedakan mana mimpi mana realitanya. Yang jelas pria itu langsung memeluk Tiara dan pria itu berkata, "Permaisuriku, sampai kapanpun kamu tetap istriku dan milikku selamanya. Dan anak yang ada di kandunganmu adalah anak kita." Ya Allah. Di air terjun tuh, tidak di kamar mandinya Mama Tiara. Dan gak lama kemudian Tiara pun tersadar. Dia langsung keluar dari kamar mandi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan keluarga-keluarganya lagi. Lagi-lagi, Wak, Tiara memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dia alami itu ke suaminya apalagi ataupun ke keluarganya. Karena Tiara apa? Takut tuduh selingkuh. Tiara pun tidak tahu apakah yang dia alami selama ini hanya memang betulan sebatas mimpi. Karena tapi kalau memang ini sebatas mimpi, kenapa buktinya fisiknya laki-laki itu bisa terlihat di dunia nyata sampai sekarang? Itu tuh tanda 3 jari itu. Dan kalau memang ini hanya mimpi, aku 8 hari hilang tuh kemana? Nah, kenapa aku tiba-tiba bisa ada di ujung rumah nenek aku, Bahasa Kuyop? Aku dari mana? Aku nggak sadar. Dan FYI pada saat Tiara menceritakan kisah ini, Wak, anak kembar Tiara sudah lahir loh. Dan kalian tahu? Kalian tahu apa, Wak? Anak kembarnya Tiara mukanya mirip dengan laki-laki yang ada di mimpinya. Mirip, Nat. Mirip. Cemana nih, Wak? Itulah kenapa Tiara memilih untuk tidak menyebutkan nama aslinya. Nyata nggak nyata nih kan? Cemana ini pula yang dialami sama si Tiara. Dan bahkan kata Tiara, Wak, setiap kali dia bershower, laki-laki itu datang. Tapi kalau dia mandi pakai gayung, nggak, bershower datang. Mungkin itu nuansa air terjun tuh mungkin ya. Aduh, Tiara, Rukiah gitu. Iya ya, by the way, sepanjang ceritanya kenapa Tiara tidak memilih untuk merukiah dirimu? Itu kan jin kan, Wak? Ada di antara kalian yang pernah mengalami kayak si Tiara nih? Pasti pernah sih. Aku soalnya dulu pernah lihat rukiah orang yang memang terikat sama si sosok yang ada dalam mimpi. Sosok asli itu memang sosok di mimpi ganteng kali, tapi aslinya genderuwo. Tapi intinya itulah, Wak, inilah kisah mimpinya Tiara. Gimana menurut kalian? Apakah yang dialami Tiara selama ini memang hanya sebatas bunga tidur aja atau tidak? Tapi yang anehnya kenapa tanda 3 jari itu masih ada di bahunya si Tiara? Ini seremnya beda kan, Wak? Seremnya ini beda kan, bukan
setan, ada setan tuh tidak. Kita dari tadi disuguhkan laki-laki ganteng. Makanya aku bilang, cerita kali ini tuh beda daripada yang lain soal mimpinya Tiara. Gimana menurut kalian? Pokoknya kalian tulis aja pendapat kalian ke kolom komentar di bawah tentang mimpinya Tiara ini. Ataukah mungkin ada di antara kalian sudah pernah mengalami hal yang sama seperti Tiara? Bagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah kalau kalian mau.